Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya Ustaz. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursifa Awalia dari STAI Mutakin, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, tujuan saya kesini itu ingin mewawancarai Ustadz. Jadi saya tuh ada tugas dari kampus, pelajaran etika pembelajaran. Nah, disuruh untuk mewawancarai guru ideal Ustadz. Apakah Ustadz mengizinkan saya untuk mewawancarai Ustadz? Berarti Berarti saya termasuk guru ideal. Iya Ustadz, saya itu Ustadz itu guru ideal. Iya. Boleh, silakan. Wawancaranya mengenai apa? Kalau boleh tahu? Mengenai pendidikan Ustadz. Mengenai pendidikan. Oke, boleh. Silakan. Tapi mohon maaf ya, sebelumnya saya sampaikan dulu dari awal. Dikhawatirkan nanti di pertengahan pertanyaan ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya juga kurang paham atau belum tahu mungkin ya. Nanti mohon maaf, nanti mungkin saya jawabnya menyusul seperti itu, mungkin via WhatsApp atau apa seperti itu. Nah, ini saya sampaikan di awal terlebih dahulu seperti itu. Ya, silakan. Langsung aja Ustaz ke pertanyaan pertama. Kenapa Ustaz menjadi guru? Kenapa menjadi guru? Kenapa menjadi guru? Saya juga kurang tahu ya kenapa menjadi guru. Sebenarnya saya juga nggak merasa gitu kan bahwasanya saya itu seorang guru gitu kan, karena ya seorang guru itu berat sebenarnya ya. Kayak saya pun dipanggil ustadzah atau pak guru atau apa ya, sebenarnya berat. Kenapa berat? Karena seorang guru itu ya orang yang paham ilmu gitu kan, seperti itu. Guru itu ya istilahnya mu'alim gitu kan, seperti itu. Orang alim lah gitu kan, orang yang mempunyai ilmu. Sedangkan saya ya boleh dikatakan tidak memiliki ilmu gitu kan, seperti itu kayak gitu. Jadi ya, tapi ya berhubungan pertanyaannya kenapa saya menjadi guru, ya mungkin motivasi saya sebagai untuk menjadi guru ya, atau menjadi guru ya, saya teringat perkataan hadis, kalau nggak salahnya hadis, cuman kalau nggak salah diketik dan dituliskan dalam kitab apa saya lupa. Intinya pengarangnya itu Imam Al-Ghazali ya, beliau pernah mengutip hadis itu, bahwasanya saya juga lupa redaksi hadisnya seperti apa. Intinya kurang lebih artinya itu malaikat, kemudian Allah, malaikat, dan hewan-hewan, baik itu semut yang ada di lubang, baik itu maupun itu ikan yang ada di dalam laut, yang di dalam laut ya kan, ikan besar dalam redaksinya itu seperti itu bersalawat kepada mu'alim. Nah, seperti itu. Siapa itu mu'alim? Mu'alim itu ya guru gitu kan, orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Nah, di sana bersalawat. Nah, itu yang mendorong saya untuk menjadi seorang guru gitu kan. Masya Allah gitu kan, berarti ya luar biasa seorang guru itu gitu loh. Allah, malaikat, hewan-hewan bersalawat kepada guru, seperti itu. Nah, itulah salah satu kenapa saya menjadi guru gitu. Karena saya tergerak dari hadis tersebut, seperti itu kurang lebih seperti itu. Ustaz, lalu ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Menurut Ustaz, apa
apa saja kemuliaan menjadi seorang guru? Kemuliaan menjadi seorang guru. Masya Allah. Ya, salah satu kemuliaannya tadi saya sebutkan tadi, ya kan? Allah beserta para malaikatnya, hewan-hewan semua berselawat kepada Muhammad, ya kan? Kepada orang seorang guru, ya kan, seperti itu. Nah kemudian ada lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih bunyinya seperti ini: khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi yang lainnya, bagi manusia yang lainnya, seperti itu. Artinya apa? Artinya seorang guru mustahil kalau tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, guru kan pasti memberikan memberikan ilmu lah, seperti itu, atau memberikan ilmu. Kemudian ilmu itu diserap sama santri atau murid atau siswa. Oleh siswa itu apa? Diamalkan. Ya kan, seperti itu. Nah, amalan yang diamalkan oleh siswa itu didapatkan dari siapa? Dari guru. Nah, artinya guru itu memberikan manfaat kepada siswa itu, seperti itu. Nah, begitupun bayangkan saja kalau misalkan satu guru saja mempunyai 1000 siswa. Nah, itu kebanyakan. Mempunyai 10 siswa. 10 siswa itu tahu ilmu ini dari guru itu. Atau misalkan kamu nih sebagai guru punya 10 siswa. Siswa ini paham, ya kan, bahwasanya makan sambil berdiri itu tidak baik. Kemudian siswa ini 10 ini mengamalkan makan sambil duduk, itu kan, karena dikasih tahu oleh kamu bahwasanya makan sambil berdiri tidak baik, bahwasanya makan itu harus sambil duduk. Nah kemudian siswa ini mengamalkan makan sambil duduk. Nah, tahu mereka makan sambil duduk itu kan dari kamu kan. Nah, itulah manfaat yang dirasakan anak-anak itu yang telah diberikan oleh seorang guru, itu kan, seperti itu. Dan bayangkan berapa pahala yang didapatkan sama guru tersebut, gitu kan, seperti itu. Itu banyak memberikan manfaat. Satu itu kemuliaan. Yang selanjutnya itu yang kemuliaannya. Yang pertama tadi kan bersalawat para malaikat, Allah beserta hewan-hewan bersalawat pada guru. Kemudian menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ini juga indah, ya. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini nyata, ya kan. Rasulullah, hadis Nabi itu tidak akan maksudnya tidak akan bohong lah, ya, seperti itu. Pasti ini nyata, seperti itu. Nah, apa kata beliau? Idza matat ibnu Adam, ya kan, in qata'a amaluhu illa min salas. Amaluhu illa min salas. Shadaqatun jariyatun, kemudian ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lah. Nah, yang pertama kata Nabi, ibnu Adam atau anak Adam, ya, anak keturunan anak Adam itu, cicitnya Adam, ya kita lah, itu kan, sebagai manusia, seperti itu, akan meninggal dunia. Semua Bani Adam akan meninggal dunia, seperti itu, dan tidak akan meninggalkan apapun, ya kan? Dan tidak akan membawa apapun ke akhirat kecuali 3, ya kan? Kecuali 3. Yang pertama, ilmu yuntafa'u bihi, ya kan? Kemudian yang kedua, shadaqatun jariyatun. Kemudian yang ketiga, waladun sholih yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakannya, seperti itu. Yang pertama tadi ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini yang penting. Nah, kita sebagai guru artinya menyampaikan ilmu kepada anak-anak, kepada siswa, gitu kan, seperti itu. Paham ya? Maka ilmu itu akan menjadi manfaat kalau misalkan anaknya itu mengerjakan, gitu kan, melaksanakan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Ya, mungkin itu kemuliaan dari salah satu kita menjadi guru, seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kalau menurut Ustaz, tantangan eksternal yang Ustaz hadapi saat menjadi guru itu seperti apa Ustaz? Tantangan eksternal, ya. Tantangan eksternal
dikarenakan kita itu di lingkup pondok pesantren, karena kan beda dengan di luar sana ya, karena di sana itu kan anak pulang pergi. Nah ini jaros ya, jaros. Kalau di sini kita namakan jaros, bahasa Arabnya jaros. Kalau misalkan di luar mungkin bel ya, bel. Kebetulan kita lagi ujian di sini, jadi ya mohon maaf, di belakang samping kantor kita ada bel, jadinya mungkin nanti akan masuk ya. Kita lanjut tadi, tantangan eksternal ya, mengenai tantangan eksternal. Beda dengan umum di sana, ya kan, karena kita di pondok pesantren, artinya anak-anak kalau di pondok pesantren kan kita anak-anak mukim ya, tinggal di dalam itu kan, seperti itu, tidak ada pulang pergi. Nah, kebetulan juga pondok pesantren kita ya kan, tidak pulang pergi seperti itu. Kita menginap di pondok, adapun sekolah SMP SMA ya kita di sekitar pondok gitu kan, seperti itu. Nah kemudian adapun permasalahannya satu sih sebenarnya kalau di pondok pesantren itu, orang tua. Orang tua. Kenapa saya katakan orang tua? Karena di zaman sekarang itu mental anak sekarang dengan mental anak zaman dulu begitu pun orang tua. Orang tua sekarang dia dan orang tua dulu itu berbeda. Ya kan, kenapa? Contoh aja sekarang, kemarin saja waktu saya penerimaan santri baru, siswa baru di sini, bukan orang tuanya yang bukan anaknya ya kan yang yang tidak ingin tidak betah di pondok lah, tetapi orang tuanya gitu kan. Berarti malah sebaliknya, orang tuanya yang sering sering nge-WhatsApp itu kan, Ustaz gimana kabar anak saya gitu kan, Ustaz gini, Ustaz katanya anak saya sakit gini wah pokoknya itu khawatir gitu kan, kekhawatiran terlalu berlebihan orang tua terhadap pondok, terhadap anaknya yang ada di pondok seperti itu. Nah ini yang mungkin ini yang akan menurut saya mengganggu gitu kan, seperti itu, mengganggu. Kenapa? Dengan orang tua sifatnya seperti itu, ini akan menimbulkan rasa ke anaknya itu, jadi anaknya itu merasa ini kangen ke orang tua gitu kan, ke ibunya, ibu gitu kan ketika dikasih kabar kayak gini nangis gini jadi pengen nanya, jadi anak pun terfikir gitu kan ke rumah gitu kan, seperti ke orang tuanya gitu kan, kayak gitu. Nah mungkin menurut saya satu orang tua seperti itu, dan memang seharusnya ya orang tua ya percaya 100% terhadap pondok gitu. Seharusnya seperti itu. Yang kebanyakan sekarang itu orang tua santri itu setengah-setengah ya kan, setengah-setengah. Ada permasalahan sedikit ya kan, anaknya lapor ke orang tua, langsung orang tuanya anaknya lapor ke orang tua mengenai masalah, padahal masalahnya sepele. Dulu sempat kejadian seperti itu, masalahnya sepele, anak ini lapor ke orang tua seperti ini. Kemudian tanggapan orang tuanya ke pondok, wow kayak gini gitu kan, bahkan dulu hampir bawa-bawahan kantor polisi lah apalah gitu kan, seperti itu kan. Masya Allah, itu kan permasalahan yang seharusnya kita konsultasikan dulu gitu kan, musyawarahkan dulu, orang tuanya ketemu dengan ustadz yang ada di pondok atau pihak di pondok, baru kita bicarakan gitu kan, baru di sana bisa diambil kesimpulan. Tetapi ini langsung wah gini dulu tanpa menanya dulu ke pihak pondok seperti itu. Ya mungkin kalau di pondok pesantren itu masalah paling utama ya dari orang tua sih sebenarnya, kalau dari eksternal ya, karena kan kita kan nggak keluar, anak-anak kan nggak bisa keluar pun harus izin, dan itu pun harus didampingi. Kalau misalkan diizinkan itu pun harus didampingi dengan, kalau nggak ustadznya dari kakak mudabirnya, kakak pengurus. Kalau di luar itu ya OSIS ya, seperti kakak pengurusnya kayak gitu. Itu mungkin untuk masalah eksternal. Terima kasih Ustaz. Lalu solusi terhadap masalah tersebut bagaimana menurut Ustaz? Kalau menurut saya pribadi, solusinya
eh, kita musyawarah sih sebenarnya. Kita berkomunikasi seperti itu. Kita tanyakan orang tuanya, orang tua yang yang bersangkutan ya, orang tua anaknya itu, kita tanyakan kepada orang tua itu, atau kita kita bicara langsung ke orang tua itu, kita jelaskan ya kan, kita kasih arahan bahwasanya pendidikan di pondok itu seperti ini ya kan, kemudian peraturan di pondok itu seperti ini ya kan, kita jelaskan itu ke orang tua sehingga mereka itu paham. Dan ketika anak itu bercerita tentang permasalahan dia di pondok, orang tua pun pasti berpikir lagi gitu kan, seperti itu. Nah kemudian juga pasti setelah kita kasih arahan, pasti nanti nggak bakal langsung langsung di kayak awal gitu kan, nabrak ke pondok langsung gitu kan, seperti itu. Ya, pasti berpikir lagi lah orang tuanya, insya Allah berubah seperti itu. Nah, berhubungan kita sekarang kan di zaman pandemi ya, berarti kan kita mungkin melakukan itu melalui ya WhatsApp ya kan, video telepon misalkan, seperti itu ya, mungkin kayak gitu. Intinya berkomunikasi sih, komunikasi antara orang tua dan pondok, seperti itu. Silakan kelawar ya. Ada pertanyaan selanjutnya lagi, Ustaz. Ini berapa bab nih? Lumayan, Ustaz, lumayan. Masya Allah. Silakan. Jadi bagaimana kondisi pembelajaran yang Ustadz ampuh? Kondisi pembelajaran yang diampuh, maksudnya apa tuh? Kondisi pembelajaran yang diampuh tuh? Kondisi pembelajaran di kelas mungkin ya? Mungkin seperti itu, Ustadz. Oh, kalau kondisi pembelajaran di kelas ya baik-baik aja sih. Baik-baik aja selagi kita menggunakan metode yang pas ya, kemudian ya sesuai dengan gurunya sih. Kalau saya sendiri ya alhamdulillah baik-baik aja, kan seperti itu, lancar-lancar aja pembelajaran. Ya mungkin ada satu orang atau dua orang mungkin di kelas mengantuk gitu kan, mungkin karena kita kan outdoor ya, kita belajarnya outdoor, jadi kena angin sepoi-sepoi gitu kan, apalagi kalau misalkan di jam-jam 12, di jam-jam setengah 12 itu kan kondisi mereka capek, lelah gitu kan, seperti itu. Jadi ya pastilah ada satu orang atau dua orang mengantuk. Makanya itu pintar-pintarnya guru untuk mengubah metode ketika itu, seperti itu, sehingga anak-anak itu tertarik gitu kan, oh jadi nggak ngantuk lagi gitu kan, seperti itu. Baik juga ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Upaya untuk melakukan yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Mungkin yang pertama kita harus mengetahui ini ya, semua karakter santri, semua karakter siswa ya kan. Mungkin di kelas ada 10 orang atau 20 orang ya. Nah usahakan kita tahu sifat-sifat mereka, karakter mereka ya kan, seperti itu, psikologis mereka, sehingga kalau misalkan kita tahu oh si anu mah kayak gini, si fulan kayak gini, si fulan kayak gini, nah maka kita akan mampu atau bisa memberikan metode yang pas, metode apa yang bisa disampaikan ke yang bisa diterapkan di kelas ini gitu kan, sehingga si fulan bisa menerima apa yang kita sampaikan, seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, dari diri kitanya kan, dari diri kita tidak punya metode, kita tidak punya metode ya, kita punya metode tetapi kita nggak paham nih yang disampaikan itu apa, ya sama aja gitu kan, seperti itu. Nah, artinya metode itu penting, tetapi pelajaran pun, materi pun penting kita kuasai, seperti itu. Ketika kita menguasai materi, kita mempunyai metode yang bagus, kita paham karakter setiap santri, setiap murid,
maka itu akan mudah kita sampaikan dan mereka pun akan mudah mengambil ilmu yang kita berikan kepada mereka. Seperti itu ya kan, sehingga ketika nanti kita adakan evaluasi, mungkin evaluasi tersebut hasilnya mumtaz gitu kan, sempurna, baiklah gitu kan, seperti itu kayak gitu. Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya silakan. Kan Ustaz itu guru yang ideal ya menurut saya. Nah, bagaimana tips-tips yang Ustaz lakukan sehingga Ustaz bisa seperti sekarang? Tips ya, cara kan ya. Cara untuk menjadi guru ideal sehingga seperti saya sekarang. Saya juga sebenarnya nggak merasakan bahwasanya saya itu ideal itu seperti itu, bahkan jauh dari itu. Ya intinya ya, kalau misalkan pertanyaannya seperti itu ya sudah, secara terpaksa saya jawab. Ya mungkin untuk menjadi guru ideal itu yang pertama kita harus ikhlas dalam mendidik anak, ikhlas dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan materi ya kan? Ikhlas untuk mengorbankan waktu kita ya kan? Seperti itu. Yang kedua amanah ya kan? Yang ketiga jujur, yang keempat istiqomah. Ikhlas, amanah, jujur, istiqomah. Keempat ini kamu pegang itu ya kan sebagai guru. Maka kamu itu bukan tidak hanya disebut guru ideal ya kan? Bahkan lebih dari itu ya kan? Bahkan lebih dari itu ya. Kalau misalkan sudah mempunyai 4 ini, baru disusul dengan banyak membaca. Guru itu harus banyak membaca ya kan? Bukan hanya siswa, bukan hanya kita memberikan tugas kepada santri banyak baca ya langsung. Enggak, guru pun juga harus banyak membaca, membaca referensi, membaca kitab-kitab, sehingga nanti ketika kita menyampaikan kepada santri, menyampaikan kepada murid ya kan, kepada siswa, kita nggak perlu lagi buka buku itu kan, kita nggak perlu lagi buka handphone, kita nggak perlu lagi, karena kan kita sudah terbiasa membaca kan, seperti itu. Jadi ada gambaran di dalam kepala kita dan di dalam otak kita, seperti itu ya. Itulah mungkin untuk menjadi guru ideal ya kan, dengan motivasi tadi yang pertama ya kan, dengan motivasi bahwasanya keutamaan guru itu seperti ini itu kan udah tahu seperti itu ya, mungkin seperti itu. Ustaz langsung jawab 2 pertanyaan tadi Ustaz. Gitu? Iya Ustaz. Emang maksudnya 2 pertanyaan? Kan tadi saya menanya pertama kan bagaimana tips-tips yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa sehingga Ustaz bisa sampai seperti sekarang kan. Nah yang kedua saran. Iya. Saran. Ustaz langsung ngasih saran kepada saya. Nah, jadi pertanyaannya sudah langsung 2 terjawab. Alhamdulillah. Itu meringankan dia maksudnya berarti. Masih ada Ustaz. Ya, masih ada? Ya Allah. Ya boleh. Maaf ya Ustaz. Jangan yang susah ya? Iya Ustaz. Bisa perkalian 1 sampai 5 aja. Kan kompetensi guru itu kan ada 4 ya Ustaz. Nah dari 4 kompetensi itu yang paling dikuasai oleh Ustaz itu apa? 4 kompetensi ya. Dulu saya pernah belajar mengenai 4 kompetensi. Kalau nggak salah 4 kompetensi itu yang pertama itu apa? Kompetensi pedagogis, kemudian apa lagi? Kompetensi profesional, kemandirian, sosialisasi ya kalau nggak salah ya. Iya. Sosialisasi ya. Kalau misalkan
ditanyakan seperti itu, potensi apa yang saya miliki gitu kan. Ya mungkin sedikit ya yang saya miliki dari keempat potensi itu. Karena memang seharusnya guru itu harus memiliki 4 kompetensi itu. Ya kan? Guru itu memang harus memiliki 4 kompetensi. Ya kan? Seperti pedagogis, profesional, ya kan, kemudian sosialisasi, kemudian kemandirian. Ya, harus memiliki 4 kompetensi ini. Kenapa? Karena kalau misalkan guru memiliki 4 kompetensi ini, maka ya guru tersebut ya akan mudah gitu kan, akan mudah, ya kan, mudah dalam apa, dalam menyampaikan materi lah, dalam dalam menanggapi kalau misalkan ada permasalahan itu kan, seperti itu, dan mencari solusinya itu akan mudah seperti itu kalau misalkan memiliki 4 kompetensi ini, ya kan, seperti itu. Tadi ada kompetensi sosialisasi gitu kan, seperti itu, gimana dia cara bersosialisasi dengan kedua orang tua, sosialisasi dengan guru-guru yang lainnya, sosialisasi dengan para siswa ketika itu, seperti itu. Yang intinya ya kalau misalkan ditanyakan potensi apa yang saya miliki, ada lah di 4 itu, seperti itu. Ya ada lah di 4 itu. Yang intinya ya kalau seharusnya semuanya guru itu memiliki 4 kompetensi ini, ya kan. Tetapi kompetensi yang saya miliki itu ada di salah satu itu, mungkin di kemandirian, ya, karena mungkin saya merasa ya kemandirian itu kan contohnya sabar dalam ini kan ya, seperti itu kan ya. Ya mungkin saya merasa sedikit ada di kemandirian, sedikit ya, bukan full, hanya sedikit itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Ustaz lakukan sehingga memiliki kompetensi tersebut? Yang saya lakukan ya apa ya, karena kan di dalam ketika kita dalam KBM ya, kegiatan belajar mengajar itu, apalagi di dalam kelas itu, siswa itu kan nggak semuanya, apalagi nggak semua kelas nggak semua kelas bisa diatur, ya kan, apalagi kelas 1, apalagi murid baru ini, masya Allah, murid baru pasti kan akhi ijlis gitu kan, akhi duduk gitu kan, kamu duduk, ya kan, udah duduk nanti sama temannya ngobrol lagi, seperti itu. Sehingga kita itu harus sabar. Nah di sana saya mulai sabar ketika anak melakukan seperti ini, sabar kalau anak melakukan seperti ini, sabar, seperti itu. Ya gimana caranya ketika anak melakukan seperti ini, saya mencari metode lain, misalkan metode apa nih yang pas dengan anak, oh ini ternyata metode ini, berarti dirubah metode seperti itu. Nantinya sabar sih, sambil melihat pergerakan anaknya seperti apa, kayak gitu. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, aduh, ini ada berapa pertanyaan lagi nih? Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ustaz. Ya lanjut aja. Kinerja guru kan selalu dinilai mengacu pada indikator kompetensi. Nah, bagaimana upaya Ustadz untuk meningkatkan kinerja Ustadz sendiri? Untuk meningkatkan kinerja ya. Untuk meningkatkan kinerja ya, mungkin memaksimalkan yang 4 potensi tadi ya. Memaksimalkan 4 potensi tadi, memaksimalkan, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi diri kita gitu kan, mana sih yang lemah gitu kan di dalam diri kita itu. Kalau misalkan terdapat, oh ternyata saya lemah dalam penyampaian materi, oh ternyata saya lemah dalam penguasaan diri gitu kan, di kelas nggak asik gitu kan, seperti itu. Kemudian di kelasnya duduk aja gitu kan, anak-anaknya bosan, berarti itu yang harus diperbaiki. Nah seperti itu. Nah perbaiki itu jangan diulangi di dalam kelas, sehingga ya insya Allah ya kan semakin
jalannya pembelajaran ya kegiatan KBM gitu kan, maka kinerja kita pun akan semakin membaik gitu kan, seperti itu. Ya, gitu. Ustaz dia udah jawab 2 pertanyaan lagi Ustaz. Ya, Iya. emang pertanyaan selanjutnya apa tuh? Saran Ustaz untuk saya sebagai calon guru untuk memiliki kriteria kerja yang baik. Ya itu seperti itu. Tadi Ustaz Yang tadi udah udah saya sampaikan. sampaikan. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ya Ustaz, apa yang Ustaz lakukan di kegiatan MGMP? MGMP itu apa sih? Musyawarah guru mata pelajaran. Iya. Oh. Mungkin berbeda ya musyawarah guru antara pondok pesantren dengan sekolah umum lah ya, seperti itu. Kalau di kita di sini, itu musyawarah itu kita adakan di hari Kamis. Makanya kita sebutannya di sini itu kemisan, seperti itu, karena perkumpulannya ada di hari Kamis. Nah, adapun ini pertanyaan yang dibahas kan? Apa gimana? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ketika musyawarah itu? Nah, yang kita lakukan ya membahas tentang 3 poin sebenarnya. Dalam kemisan itu kita membahas tentang 3 poin. Yang pertama, poin tentang kegiatan belajar mengajar. Kemudian poin yang ketiga tentang kepesantrenan, artinya aktivitas pesantren seluruhnya dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga mengenai tahfidz Quran, karena kan kita di sini ada program tahfidz Quran, jadi kita bahas ketika itu di kemisan tahfidz Quran. Nah, tapi kita titik beratkan di KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kami lakukan ketika itu dalam perkumpulan itu membahas tentang kegiatan, salah satunya membahas tentang kegiatan belajar mengajar. Nah, apa yang dibahas? Yang dibahas adalah evaluasi minggu kemarin gitu kan. Evaluasi ke belakang gitu kan. Seperti apa pembelajaran ketika itu gitu kan. Apakah ada peningkatan atau penurunan? Kalau misalkan ada penurunan berarti di sana kita diberikan solusi gitu kan, seperti itu. Kayak gitu. Nah, untuk musyawarah ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kita membuat planning ke depan, sepekan ke depan ya kan, seperti apa, misalkan ke depan seperti ini pembelajaran nih itu kan, harus kayak gini misalkan seperti itu. Misalkan planningnya kelas ini mau kayak gimana nih nanti pembelajaran yang kayak gini. Artinya planning yang baik gitu kan, seperti itu. Mungkin kayak gitu. Iya Ustaz, makasih. Nah, lagi Ustaz, bagaimana cara Ustaz dalam meningkatkan produktivitas terkait pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi? Panjang banget pertanyaannya. Mungkin saya jawab semua pertanyaan itu dalam satu poin aja ya. Untuk mengembangkan diri itu ya produktivitas ya kan, kemudian ilmiah tadi. Satu tadi ya kan, kita harus tahu dulu diri kita sebagai guru, kelemahannya di mana. Ketika kita tahu kelemahan kita, maka kita tahu apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita perbaiki, seperti itu. Kelemahan diperbaiki ya kan, seperti itu. Dan aktivitas yang bagus yang selama ini dipraktekkan gitu kan, diamalkan, itu dikembangkan ya kan, itu ditingkatkan, seperti itu kayak gitu ya. Sampai sekarang saya sering membaca buku itu kan, seperti itu, sering membaca kitab-kitab ya kan. Bahkan ini kadang kalau misalkan saya lagi jenuh ya, nggak ada aktivitas mungkin seperti itu, lagi jenuh, lagi mumet lah, bukan banyak, bukan ada masalah, saya sering ya ke tempat ini lah gitu kan. Menurut saya ini ya tempat untuk menghilangkan masalah gitu kan, seperti itu. Bisa lihat mungkin di sana ada pemandangan ya, kelihatan dari sini seperti itu, baca-baca buku misalkan, seperti itu.
kayak gitu ya. Secara tidak langsung nanti juga kinerja kita akan berkembang nanti kan, kepribadian kita juga akan ikut berkembang. Kemudian nanti ketika aplikasi kita di luar nanti ya kan juga insya Allah akan berkembang secara tidak langsung seperti itu. Pertanyaan terakhir Mas Ustad, kata-kata motivasi buat aku Ustad. Terakhir nih ya, Terakhir ada kata-kata motivasi Ustad, Oke, bukan buat aku aja, buat nanti mungkin yang nonton video ini Ustad. oke, untuk kata-kata motivasi mungkin ya, kata-kata motivasi mungkin apa, pasti kan sekolahnya di mana tadi? STI, tarbiyah yang ngambilnya. Iya, Nah berarti kan nanti jadi guru kan ya, berarti kan nanti maksudnya ke guru agama lah, ke PHI mungkin ya, nanti seperti itu. Nah nanti mungkin motivasi dari saya bergerak sebenarnya. Bergerak itu artinya belajar gitu kan, pergerakan ya kan? Amal soleh itu pergerakan ya kan, seperti itu ya. Sungguh-sungguhan kita dalam melakukan sesuatu juga pergerakan ya kan? Maka saya katakan bergeraklah, karena dalam pergerakan itu terdapat keberkahan. Ada makalah Arab saat taharruk fa inna fil harakati barakah, bergeraklah kalian karena dalam pergerakan itu terdapat keberkahan. Kemudian bersungguh-sungguh ya, dalam pergerakan itu. La tujadul barakah illa bil jiddi wal harakah. Ya, kita tidak akan menemukan keberkahan illa bil jiddi wal harakah, kecuali dengan kesungguh-sungguhan dan pergerakan. Itu kan seperti itu. Bergerak itu apa? Ya bergerak itu kita mengajar ya kan, kita mendidik anak ya kan, kita mengayomi apa namanya, mengayomi siswa ya kan, kita memperhatikan mereka, itu kan suatu pergerakan ya kan. Dan di mana pergerakan hal tadi itu di sana ada keberkahan seperti itu ya, seperti itu. Dan jadikanlah tadi ya, kita bahas 3 hadis tadi di awal. Kita bahas yang pertama Allah, para malaikat, hewan-hewan itu berselawat kepada Muhammad. Satu. Yang kedua ya, yang akan dibawa ke akhirat nanti itu salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ilmu guru, ilmu alim ya, ilmu yang di apa namanya, guru kemudian menyampaikan ilmu itu dia ya, diamalkan sama anak, itu kan bermanfaat. Ilmu itu yang akan nanti dia akan dibawa nanti ke akhirat, yang akan menemani kita gitu kan, seperti itu, yang akan menyelamatkan kita ya. Kemudian apa tadi yang terakhir? Salawat ya kan, para nabi Allah, malaikat bersalawat, kemudian ilmu tadi bermanfaat ya kan. Kemudian satu lagi itu kok saya lupa ya, pergerakan yang barusan saya katakan. Iya. Tentang pergerakan itu juga seperti itu ya kan. Intinya harus semangat lah ya, harus semangat. Dan saya tadi ikhlas ya kan, ikhlas, sabar, kemudian amanah, istiqomah, seperti itu. Miliki 4 ini maka akan tenang lah ya kan. Baik itu kamu dalam dunia pendidikan ataupun di luar sana ya kan, kamu memiliki 4 ini insya Allah tenang, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan, bukan motivasi ya, cuman ini mah apa ya, kalau motivasi kan jadi menggugah gitu kan, seperti itu ya kan. Ya mudah-mudahan lah menjadi motivasi, mudah-mudahan gitu. Ya. Ini terakhir banget ya Ustaz ya.
gitu Ustaz. Doain ya. Minta restunya sama Ustaz. Ya, kok minta restu sama saya? Minta restu tuh sama orang tua. Iya Ustaz, maksudnya ya kan semoga ilmu Ustaz itu bermanfaat Baik, untuk baik, saya, baik. Oke, begitu oke, oke. maksudnya Ustaz. Baik. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa yang kamu niatkan, apa yang kamu inginkan, ya menjadi guru yang ideal ya, menjadi guru yang kamu inginkan, ya Allah kabulkan insyaallah. Amin, Allah kabulkan, amin. dan semoga ketika kamu nanti menjadi guru, ya menjadi guru yang memiliki 4 sifat tadi, ya, ikhlas, amanah, istiqomah, sabar, seperti itu ya, kayak gitu. Insyaallah di mana ada kemauan di sana ada jalan, itu kan, seperti itu. Setiap apa yang kita inginkan, kalau misalkan itu baik dan bagi Allah pun baik, maka akan terwujud ya kan? Intinya kamu yakin saja ya kan? Yakin mungkin seperti itu. Terima kasih Ustaz. Terima Baik. kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir atas Allahumma amin wa iyyakum. waktunya yang terganggu banget ya Ustaz ya. Terus semoga ilmunya bermanfaat ya Ustaz Allahumma amin. untuk kita semua. Mungkin itu saja Ustaz ya. Terima kasih banget. Alhamdulillah. Kita akhiri wawancara hari ini. Jadi mohon maaf ya, sudah Iya. Ustaz. apa namanya, saya juga mohon maaf kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan saya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan kemudian saya menjawab dengan apa ya, bahasa Jermannya itu favorit ya. Apa Ustaz? Favorit. Insyaallah Favorit dimengerti. atau misalkan nggak nyambung nih, kok ini Ustaz ini nggak nyambung dengan pertanyaan saya, ya itu mohon maaf ya Ya, kan, Ustaz. seperti itu ya, karena ya manusia itu tempatnya salah dan lupa dan salah ya, lupa dan dosa mungkin seperti itu. Kalau misalnya makhluk khotowa nisyan seperti itu Ya, Ustaz. ya. Baik, Maaf ya Ustaz, banyak salah kata juga dari aku. oke. Kita kita akhiri wawancara hari ini.